Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Afri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf Pak Afri. Saya mengganggu sedikit ini karena besok saya dapat jadwal akan mensupervisi Pak Afri di kelas 12 MIPA 5 ya Pak Afri ya. Siap Bu. Oh ya, 12 MIPA 5. Tanggal berapa Pak Afri? 5 Oktober. Tanggal 5 Hari Oktober Rabu. 2022 ya. Sekarang tanggal 3 Oktober 2022. Nah, di dalam sebelum atau pra supervisi ini saya akan coaching dengan Pak Afri. Pertama, kira-kira apa tujuan coaching kita hari ini Pak Afri? Ya, mencoba menggali dari potensi saya dalam mempelajari atau mengajar ke siswa-siswa, betul. Oh iya, berarti menggali potensi-potensi Pak Afri ya dalam membimbing siswa atau mengajar siswa nantinya. Kemudian, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti Pak Afri? Untuk besok materinya yaitu masuk di pembahasan tentang korosi. Materi korosi ya. Dari tujuan pembelajarannya itu? Ya, anak-anak diharapkan bisa mengetahui reaksi korosi itu seperti apa, penyebabnya apa, kemudian menuliskan reaksi korosi serta mencari pencegahan terjadinya korosi. Oh gitu. Jadi sampai anak-anak bisa menuliskan contoh-contoh reaksi korosi ya Pak Afri ya. Kemudian kompetensi apa yang diharapkan dari siswa nanti akan di Pak Afri gali gitu? Nah, itu tadi siswa bisa menjelaskan dan juga menganalisis tentang terjadinya korosi tadi. Berarti menggali ya kompetensi siswa bisa menuliskan atau bagaimana korosi itu terjadi gitu. Kemudian adakah yang lain Pak Afri yang akan digali dari peserta didik? Ya, mungkin dari karakteristik siswa juga, dari gaya belajar mereka. Dari praktikum tersebut, apakah semua siswa sama melakukan? Di lokal itu kan 36 orang siswa ya. Apakah ke semua anak ke 36 orang itu akan melakukan praktikum kira-kira Pak Afri? Tidak, karena ya tadi kita sebelumnya melakukan tes diagnostik. Oh, ya berarti kan? Pak Afri akan melakukan tes diagnostik dahulu. Ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau yang senangnya visual, mungkin ya bisa nanti melihat video, kemudian yang audio ya berarti mendengarkan penjelasan. Berarti itu salah satu kompetensi yang akan diharapkan nanti akan dikembangkan kepada siswa. Nah, bagaimana menekankan kepada anak-anak ini kan banyak ini anak-anak 36 siswa. Bagaimana Pak Afri bisa ini kelompok anak-anak yang suka kinestetik, yang suka visual atau video. Gimana Pak Afri di awalnya menentukan dahulu itu? Dengan tes diagnostik menggunakan itu ada semacam tes online itu ada. Oh, ada ya. Berarti seperti memberikan Google Form kepada siswa ya Pak Afri ya? Ya, ada angketnya. Ada angketnya. Nanti ya. Kemudian nanti di dalam pemberian angket gitu ya. Beberapa hari sebelum pembelajaran itu dimulai akan diberikan itu angket itu. Apakah sesaat itu atau beberapa hari atau mingguan? Saat itu bisa atau juga mungkin supaya lebih bisa memetakan anak ya satu pertemuan sebelumnya. Satu hari sebelumnya. Oh, 1 hari sebelumnya. Kemudian bagaimana Pak Afri? Berarti 1 hari sebelumnya Pak Afri sudah mengadakan angket atau Google Form kepada siswa. Nah, bagaimana Pak Afri nanti? Ini kan siswa ini kan banyak ya 36 orang siswa di lokal, 12 MIPA 5. Anak-anak
visual, nah mengelompokkannya di lokal bagaimana itu? Ya itu tadi dari hasil yang kemarin sudah didapatkan, itu nanti dikelompok. Misalkan kinestetik 12 orang, itu dibagi jadi 3 kelompok kinestetik. Nah, Kemudian kan kalau Pak Afri kan melihat kecenderungan siswa, minat belajar siswa itu kompetensi yang akan diharapkan nantinya. Kira-kira sudah berapa nih Pak Afri kalau di rentang-rentang nilai berapa itu kira-kira keinginan Pak Afri ya itu? sekitar anak-anak Ya, berapa ya rentang nilai yang akan 80, diharapkan dari kompetensi itu? ya rata-rata 85. 85 ya. Kemudian apa yang menarik Karena bagi Pak Afri yang akan digali dari siswa nanti? Menariknya apa? salah satunya yaitu anak-anak dicoba untuk menganalisis. Jadi mungkin mereka diminta membawa contoh, misalkan isinya saku, kan kemudian diberikan beberapa parutan. Itu kan nanti dibiarkan beberapa saat. Ya ini sebenarnya nggak bisa satu hari kalau yang praktikum. Itu kan nanti akan muncul karat. Jadi dia bisa tahu proses terjadinya korupsi atau karat. Seperti ini Kalau yang yang kinestetik ini- ya, yang kelompok mereka yang suka praktikum gitu. Nah, bagaimana Pak Afri Ya. melayani mereka atau siswa yang kayaknya misalnya dia diam saja? Apa tindakan yang akan Pak Afri lakukan nantinya gitu? Ya, ada layanan Kalau maaf individu ya, ya saya kan kan di praktikum itu anak bergerak, bekerja sama berkelompok gitu ya. Bagaimana anak yang diam saja gitu? Apa tindakan yang akan Pak Afri lakukan kira-kira itu? harus dilayani secara individu tadi, dilihat dia secara dari minatnya itu maunya gimana, apakah mau cuma menonton ataukah mungkin dia lebih senang menganalisis seperti itu. Nanti lebih ke individu yang tadi kalau kelompoknya itu kok dia diam sendiri seperti itu. Di kinestetik mungkin dari 4 orang hanya yang gerak 1 atau 2, yang 2 orang ya, itu diharapkan punya andil masing-masing, punya tugasnya, pembagian tugasnya jelas. Jadi sudah jelas pembagian tugas ya. Artinya anak-anak itu memang dikelompokkan, kemudian dilayani secara individu, mana anak yang masih belum memahami gitu ya. Berarti betul-betul pembelajaran berdiferensiasi sesuai kurikulum merdeka ya Pak Afri ya. Alhamdulillah bagus sekali. Harapannya Saya akan lihat nanti bagaimana di supervisinya nanti ya pas dalam pengamatan akan terjadi nanti pada tanggal 5 Oktober ya Pak Afri ya. 5 Oktober 2022. Kemudian bagaimana teknik Pak Afri memotivasi siswa? Kan ada nih, ada yang visual, ada yang kinestetik, kemudian ada yang audio gitu. Bagaimana Pak Afri memotivasi mereka dalam belajar? Ya sesuai dengan tadi gaya belajar mereka masing-masing itu. Kalau yang audio visual ya diberikan stimulus berupa mungkin video pembelajaran, mereka juga nanti diharapkan tidak hanya melihat tapi juga membuat videonya sendiri ya kan. Berarti Di rumah itu anak-anak itu aktif ya Pak Afri ya? Bisa memvideokan, biasanya lebih tertarik melihat videonya sendiri atau video teman, itu kan lebih tertarik dibandingkan melihat video yang di YouTube saja, kan nggak kenal. Kalau punya temannya atau punya dia sendiri kan biasanya lebih tertarik. Oke Pak Afri ya, luar biasa, kayaknya saya ingin lihat keseruannya nanti. Penilaian nanti atau bagaimana Pak Afri menilai siswa nantinya? Adakah penilaiannya? Ya, penilaiannya tentu saja pada saat pembelajaran itu dari guru harus melihat prosesnya, anak-anak belajarnya bagaimana, ada yang aktif, ada yang kurang. Nah, itu tentu di dalam prosesnya itu harus guru menilai selama proses, dan juga nanti di hasil akhirnya untuk kesimpulannya mungkin nanti produknya juga kembali lagi disampaikan, anak diberi kebebasan untuk membuat tugas sesuai dengan gaya belajar mereka tadi. Kalau yang suka video boleh bikin video, suka bikin poster ataupun gambar atau bikin narasi. Nah, sesuai dengan
keinginan atau bakat mereka masing-masing untuk produknya, penilaiannya. Oke. Kemudian sebelum masuk ke sana ya Pak Afri ya, apa rencana aksi Pak Afri nanti? Apakah langsung saja mengajar atau apa persiapan Pak Afri nanti dalam sebelum pembelajaran dimulai gitu? Tentu saja ya, yang dipersiapkan yang pertama ada RPP, kemudian modul ajar, lembar kerja, kemudian juga tadi untuk tes diagnostik, kemudian rubrik penilaian. Nah itu semuanya ya seharusnya dipersiapkan. Wah, matang sekali persiapannya kayaknya ya. Harus Ya, paripurna persiapannya kayaknya Pak Afri ya, luar biasa nanti ya. Mang ekstra harusnya. kerja guru nih Pak Afri ya. Oke ya. Udah nampak bagi saya itu apa yang akan terjadi nanti di tanggal 5 Oktober gitu. Kemudian seperti apa media yang akan digunakan nanti Pak Afri? Media apa? Apanya? Media yang digunakan nanti dalam pembelajaran kira-kira apa seperti apa? Dan, yang pertama tentu saja media visual kan yang paling umum yaitu PPT dan juga mungkin tadi kembali lagi menyesuaikan dari gaya belajar siswa. Kalau yang sukanya visual, ya tentu saja dikasih video-video animasi seperti itu, auditori juga ada pembahasan di situ, sesuaikan dengan mereka. Jadi kontennya disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Terus kan ini kan materinya korosi ya Pak Afri ya. Kebetulan kita sama-sama kimia ini. Saya mensupervisi Pak Afri ya, supervisornya Pak Afri, kimia sama-sama kimia gitu. Setahu saya kimia ini kan banyak nih contoh-contoh korosi dalam kehidupan. Akan nampak kan nanti atau bahan yang akan Pak Afri bawa atau tampilkan ke siswa juga mencontohkan dalam kehidupan nyata nantinya atau sebagai persiapan Pak Afri? Ya bisa Bu, dengan mencari benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu yang paling gampang ya besi tadi, besi yang berkarat itu kan jelas sekali itu adalah contoh dari terjadinya korosi. Besi bisa paku, bisa pagar, bisa tirai yang ada di jendela itu kan juga ada yang terbuat dari besi. Itu kondisinya kan di sana juga banyak yang sudah berkarat. Itu tinggal ditunjukkan. Nanti anak-anak mungkin bisa menganalisis kira-kira kenapa kok bisa terjadi seperti itu, kemudian bagaimana mencegahnya. Seperti itu. Mantap sekali kayaknya, luar biasa rancangannya atau persiapan dari Pak Afri ya. Atau rencana aksinya seperti apa sudah dirancang sebelumnya gitu, penuh persiapan kayaknya. Penilaian sudah tadi ya. Kemudian dan produk. Ini bentuk penilaiannya seperti apa yang Pak Afri rencanakan nanti? Rancang penilaiannya tadi, gitu. Apa namanya? Laporan dari praktikumnya mereka tadi kan mencoba mencari contoh dari korosi. Nah, yang suka melakukan ya berarti nanti mereka membuat percobaan sendiri di rumah. Contohnya gitu. Tadi ya paku dimasukkan ke cuka. Ya, video, kalau yang suka gambar ya berarti nanti boleh pakai Canva, poster. Yang suka nulis-nulis, pakai narasi, artikel, boleh. Termasuk diferensial produk ini kayaknya Pak Afri ya. Oh ya, berarti kayak gitu Bu. Wah mantap nih kayaknya. Kemudian apa komitmen Pak Afri supaya ini tercapai gitu nah. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Afri dalam misalnya menyiapkan RPP itu kira-kira? Tentu saja ini salah satunya Budisma sebagai coach. Ini nantinya RPP yang sebelum dilaksanakan itu nanti mungkin bisa dicek dulu mana yang sudah sesuai, mana yang kurang seperti itu. Siap membantu Pak Afri, siap. Nah, itu kan mungkin bisa. Saya siap membantu Pak Afri. Ya, siap. Terakhir terima kasih. Bulan dari coaching kita hari ini Pak Afri, karena saya ini minta maaf ya karena lewat Zoom karena kesibukan kita masing-masing ya. Pak Afri sibuk, saya 36 jam mengajar, Pak Afri 30, luar biasa kesibukan, makanya lewat Zoom saja supaya lebih maksimal ya karena tidak mengganggu jam pelajaran. Bulan coaching kita hari ini Pak Afri. Dari hasil tadi sampai bagaimana cara untuk menggali dari potensi, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana
diharapkan terjadi pembelajaran diferensiasi. Oh iya, saya tangkap bahwa bagaimana kita bisa, Pak Afri bisa ya menggali potensi Ya, siswa. Kira-kira sudah belum rasanya Pak Afri sudah bisa nampak rasanya? nah, sudah Bu. Udah ya, oh ya, alhamdulillah, makasih banyak Afri. Makasih Pak Afri ya, Pak Afri ya sudah meluangkan waktu ya. Saya bisa coaching dengan Pak Afri, bisa saya supervisi Pak Afri sebelum pembelajaran dimulai. Mudah-mudahan bisa kita ketemu nanti tanggal 5 Oktober ya. Jam keberapa tadi Pak Afri? Ya, siap, Bu. Jam 34 ya? Jam 34. Oh iya, siap. Ya. Bu. Oke Pak Afri, kalau ada apa-apa nanti boleh apa lagi saya hubungi saya lagi. Demikian saja coaching kita hari ini Pak Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini Halo, assalamualaikum Mas Pak Afri ya. Halo. Ya, waalaikumsalam. Bu Nih, Kisma. mohon maaf lagi Pak Afri, Ya, Bu. saya mengganggu Pak Afri nih. Saya mau minta waktu Pak Afri kemarin ya, setelah kita janji hari ini Jumat 7 Oktober 2022. Karena kemarin saya sudah melakukan observasi Pak Afri mengajar di lokal 12 MIPA 5 ya Pak Afri ya. Ya, Nah, hari ini kita coba coaching lagi pasca observasi dengan Pak Afri ya. Sehat Pak Afri? ya, Bu. Sehat Ya, ya? alhamdulillah, Bu. Oh ya. Ya, Sekali lagi saya mohon maaf Pak Afri mengganggu waktunya. Tujuan coaching kita hari ini Pak Afri? ya untuk refleksi Bu dari hasil supervisi kemarin. Oh iya. Kita refleksikan apa yang sudah saya lakukan Oh ketika ya, melakukan apa sesuai melakukan dengan tujuan pengajaran. pembelajaran atau kompetensi yang Pak Afri rancang sebelumnya ya. Nah, apa saja yang sudah Pak Afri lakukan kemarin itu di dalam pembelajaran di kelas 12 MIPA 5 ya Pak Afri? Ya Bu. Ya, yang sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan kemarin itu Bu. Yaitu pembelajaran tentang korosi. Tentang korosi ya, berarti materinya korosi ya Pak Afri ya? Ya, Dengan tujuan pembelajaran yang telah Pak Afri rancang sebelumnya. ya dari hasil pembelajaran anak-anak sudah bisa menentukan apa yang disebut dengan korosi itu, kemudian bisa menuliskan reaksinya dan juga bisa menentukan cara mencegah terjadinya korosi serta
mencari contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Strategi yang telah Pak Afri lakukan dengan siswa kemarin supaya pembelajaran itu kan kreatif bagi siswanya, menyenangkan bagi siswa, karena saya tahu Pak Afri menggunakan atau sesuai dengan kurikulum 2013 ya, itu kurikulum berdiferensiasi dengan integrasinya pembelajaran PSE, kompetensi sosial emosional, strategi Pak Afri. Ya, kemarin sudah melakukan pembelajaran dengan mengkelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar masing-masing, sesuai dengan yang sudah diperoleh dari data tes sebelumnya, tes diagnostiknya. Yang kinestetik melakukan praktikum, yang audiovisual melihat video maupun membaca artikel. Berarti sudah sesuai dengan rencana atau rancangan yang Pak Afri buat ya? Ya, Bu. Kemudian dari rancangan tersebut, Afri mentargetkan kemarin 80% ya, ingin keberhasilan siswa. Nah, setelah Pak Afri lakukan itu kemarin capai baru Pak Afri? Ya, hampir sesuai dengan target. Sampai sesuai target ya. Kira-kira melebihi apa enggak Pak Afri? Melebihi target atau enggak? Ya, sudah dari sesuai. Keaktifan siswa yang juga saya lihat kemarin luar biasa Ya, itu lebih siswa target sedikit. Hanya ada ya, dari rata-rata sudah lebih dari rata-rata, hanya ada beberapa anak itu yang masih kurang perlu perhatian khusus, nanti akan dilakukan layanan individu. Jadi ada untuk anak yang masih layanan individu ya. Nah, siswa-siswa yang tak mampu atau gimana ya? Ya. Kalau saya lihat dari pengamatan kemarin ya, ada beberapa orang siswa yang kayak acuh. Kira-kira apa yang Pak Afri lakukan ke depan nanti itu? Ya, tentu saja itu tadi urusan layanan individu, kemudian lebih ke pendekatan, nanti juga mencari pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang mereka inginkan tadi. Ya, karena tiap anak kan unik, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh gitu. Kemudian dari rancangan pembelajaran yang Pak Afri buat kemarin ya, kan sudah sesuai kata Pak Afri tadi itu. Kira-kira apa yang Pak Afri rasakan di dalam pembelajaran dalam menghadapi siswa yang 36 orang itu? Apa yang Pak Afri rasakan dalam menghadapinya gitu? Ya. Enjoy kah atau bagaimana? Ya, luar biasa. Ya, enjoy dan juga sudah mulai terbiasa dalam memberikan pelayanan yang berbeda-beda tergantung dari gaya belajar masing-masing tadi. Ya, yang tadinya mengajarkan sama semuanya, kalau sekarang sudah mulai ada perbedaan satu dengan yang lain. Oh gitu. Berarti sudah aktif anaknya semua ya. Si A misalnya sudah merasakan bahwa Pak Afri melayani mereka sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar mereka. Berarti sudah semuanya ya Pak Afri ya. Jadi sudah sesuai dengan rancangan atau rencana Pak Afri. Kemudian kira-kira dari rancangan apa yang timbul dari atau apa inspirasi yang akan mungkin timbul atau Pak Afri rasakan gitu. Kedepannya seperti apa nantinya? Ya, kedepannya harapannya lebih banyak pelatihan lagi mungkin untuk pembelajaran yang lebih menarik agar anak bisa lebih antusias dalam pembelajaran tadi. Lebih antusias ya. Kira-kira bentuk apa sih pelatihan yang akan Pak Afri jalani gitu? Apakah dari sekolah atau mencari dari luar atau belajar mandiri ya? Kira-kira seperti apa? Ya, harapannya mungkin dari sekolah bisa memfasilitasi terlebih dahulu, nanti apabila dari sekolahan tidak ada, baru nanti mencoba mungkin dari MGMP maupun dari yang lain, lembaga lainnya nanti mungkin bisa membantu seperti itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan dalam pembelajaran yang lebih berdiferensiasi tadi. Tapi saya lihat juga Pak Afri di keseharian luar biasa ya. Saya
banyak belajar dari Pak Afri tentang bagaimana menggunakan IT itu. Terus tampilan-tampilan Pak Afri kemarin di pembelajaran ya juga saya amati ya. Banyak belajar saya dari Pak Afri itu, tayangan apa namanya PowerPoint-nya yang luar biasa ya. Itu rencana aksi Pak Afri yang saya lihat ya. Ya, Nanti Bu. banyak belajar saya dari Pak Afri ya, sama-sama belajar kita. Sudah lepas dari bimbingan Bu Tisma, Walah, ya, bisa seperti itu kan tentu saja. Nah, Bu Tisma. apa yang Pak Afri rasakan setelah melakukan pembelajaran? Kan Pak Afri merancang kemarin ya, kemudian setelah Pak Afri lakukan, apa perasaan Pak Afri sekarang nih setelah kita coaching ini? Apa perasaannya itu? Apakah tergali Sudah. Potensi-potensi yang Ya ada sudah di diri Pak sangat Afri? enjoy juga, bisa lebih sering lagi dalam pelaksanaan coaching seperti ini, banyak sharing materi maupun proses pembelajaran agar nantinya bisa lebih baik dalam penerapan pembelajaran tadi. Oh gitu, lebih agak memotivasi siswa lagi ya Pak Afri ya. Nah terakhir pertanyaan saya Pak Afri ya, kan tadi Pak Afri mengatakan lebih supaya siswa lebih enjoy lagi, supaya siswa bahagia dalam belajar gitu. Kira-kira dari segi komitmen Pak Afri ke depannya gitu ya, yang realnya gitu. Kira-kira apa yang akan lebih menggigit dari program-program yang akan Pak Afri lakukan untuk menjembatani anak-anak ini dalam pembelajaran supaya lebih enjoy gitu. Ya tadi tentu saja selain meningkatkan potensi dari diri saya untuk lebih bisa memfasilitasi dari kebutuhan siswa tadi ya, untuk bagaimana ketika pembelajaran itu bisa melakukan metode-metode pembelajaran yang bisa lebih membuat siswa tertarik dan juga antusias di ilmu kimia, khususnya dalam atau proses yang dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa mempraktekkan ilmu kimia itu contoh sederhana melalui praktikum itu. Jadi melakukan praktikum sederhana berarti menambah wawasan keluar ya Pak Afri ya. Nah dari gambaran yang Pak Afri sampaikan ya, kemudian saya juga memperhatikan dari Pak Afri mengajar kemarin di lokal, banyak catatan saya yang wah luar biasa gitu. Kira-kira sih dari langkah-langkah yang telah Pak Afri rencanakan, adakah kira-kira yang akan bisa membantu Pak Afri atau join dengan Pak Afri dalam menciptakan target-target ke depannya gitu ya? Kan sudah dicobakan di lokal kemarin. Nah, kira-kira untuk mencapai target tersebut ya, ada enggak kira-kira yang akan bisa membantu Pak Afri gitu? Ya tentu saja dari Bu Tisma selaku rekan sejawat guru kimia MGMP khususnya tentu saja nanti akan butuh banyak bantuan dari Bu Tisma nanti untuk sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nanti perlunya mungkin dikonsultasikan terlebih dahulu supaya nanti tahu mana yang sudah pas ataupun nanti ada yang kurang untuk bisa diperbaiki agar nanti pas pelaksanaan dengan siswa bisa lebih maksimal. Oh iya, siap membantu Pak Afri, sama-sama kita belajar. Nah di sini terakhir Pak Afri ya, saya kan sudah mengamati Pak Afri mulai dari pasca observasi, kemudian observasi di lokal, sekarang kan terakhir pasca ya. Kalau dulu pra observasi, kemudian observasi, sekarang adalah pasca observasi ya. Luar biasa, kayaknya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau Pak Afri harapkan, semuanya sudah sesuai dengan itu, alur-alurnya sudah atau sesuai dengan target yang Pak Afri harapkan gitu. Terakhir Pak Afri, terima kasih banyak ya sudah kita melakukan coaching hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang Pak Afri targetkan ke depan terlaksana, dan saya juga banyak belajar dari Pak Afri bagaimana kita membina siswa. Tujuan kita kan hanya satu gitu, bagaimana siswa ini belajar enjoy. Kita kan menghamba kepada siswa, apalagi di kurikulum 2000 kurikulum merdeka ini ya. Kita mulai dari 2022 ya. Nah sekolah kita juga termasuk sekolah penggerak yang tahun kedua sekarang ya Pak Afri ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini
tindak lanjutnya akan nampak di keseharian kita atau ke depannya gitu. Terima kasih banyak Pak Afri ya. Mudah-mudahan Amin, ya, ya. target kita, keinginan kita Ya. mewujudkan siswa yang bahagia keseharian atau bagaimana kita membersamai siswa dalam pembelajaran untuk menciptakan profil pelajar Pancasila itu tercipta. Terima kasih banyak Pak Afri. Ya, terima kasih juga Bu atas bimbingan dan arahannya. Nanti lebih banyak mungkin bimbingan di lain kesempatan nanti. Iya. Demikian saja Pak Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Afri. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.